Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video presentasi saya ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Seto Wibowo dengan NIM 1319077 dari kelas SA03. Pada kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah saya, yaitu Bu Husnul Fatona MPD. Beliau menugaskan saya untuk menjelaskan atau membuat video tentang WebI. Apa itu WebI? WebI itu bisa kita lihat di sini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia singkatannya ya. Nah, kira-kira hal apa aja sih yang kita pelajari dalam WebI ini? Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam WebI ini. Yang pertama adalah pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan nada baca, lalu ada penulisan usul serapan. 4 hal ini meliputi apa saja, kalian bisa lihat di sini semuanya ya. Kayaknya terlalu panjang apabila saya bacakan satu persatu. Lalu sebelum kita masuk lebih jauh masalah WebI, ada baiknya kita melihat ke belakang sedikit tentang perkembangan ejaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Vanovation. Ejaan Vanovation ini digunakan pada tahun 1901. Contohnya di sini adalah kata umur dengan ejaan Vanovation itu menjadi katanya itu OMWR. Mungkin kalau misalnya kita kenalnya itu adalah UMUR. Tapi dulu di ejaan Vanovation itu pakai kata OMWR. Tulisannya seperti itu. Lalu ada satu yang mungkin kita kenal dengan SATU ya. Dengan ejaan Van Ophuijsen itu semua menjadi SATOE, SATO. Lalu ada contoh-contoh yang lain. Lalu ada ejaan Swandi atau ejaan Republik di sini ya. Itu digunakan pada tahun 1947. Contohnya di sini adalah kalau di ejaan Van Ophuijsen kata guru ya, itu pasti tulisannya Goeroe. Tapi kalau di ejaan Swandi ini itu berubah menjadi GURU, seperti yang kita tahu sekarang. Lalu, ejaan Swandi ini juga memperbolehkan kata yang berulang seperti ubur-ubur ini digantikan menjadi ubur dua, jadi memakai angka. Ya. Lalu ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini digunakan pada tahun 1954, namun tidak diresmikan. Contohnya di sini adalah santai, belakangnya pakai i, itu berubah menjadi santai, belakangnya berubah jadi y. Lalu ada alun-alun, terus juga ada bapak strip bapak. Lalu ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini digunakan pada tahun 1959, namun gagal diresmikan gara-gara konflik. Contohnya pun juga tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Lalu ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau ejaan LBK, atau ya ejaan LBK benar ya. Ejaan LBK ini digunakan pada tahun 1967. Nah, ejaan LBK ini adalah cikal bakal dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nanti kita juga akan lihat ejaan lembaga dan kesusastraan ini digunakan pada tahun 1967. Nah, ejaan LBK ini adalah cikal bakal dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Contohnya di sini adalah kata TJUJI itu berubah menjadi kata cuci, CUCI. Lalu ada kata jarak, ya, DJARAK dulunya itu berubah menjadi jarak, JARAK tanpa D. Lalu ada EYD, seperti yang saya bilang tadi, adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini digunakan pada tahun 1972. EYD ini juga berperan untuk mengatur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafal huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Penyerapan huruf F, V, Q, X, dan Z menjadi bagian bahasa Indonesia. Lalu di sini ada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini digunakan pada tahun 2015. Tidak jauh berbeda memang dengan EYD, tapi dengan beberapa penambahan. Yaitu yang pertama ada huruf vokal diftong E seperti pada kata survei dan geyser. Lalu yang kedua adalah apa? Huruf M dibagi menjadi 3 jenis. Contohnya di sini adalah lebar,
kena, dan militer. Penggunaan huruf kapital untuk unsur julukan juga ada di EBI ini. Contohnya adalah Pak Haji Bahar. Pak P-nya besar, Haji hanya besar, Bahar B-nya besar. Lalu yang keempat adalah penggunaan huruf tebal dalam EYD berfungsi untuk yang pertama, menuliskan judul buku, bab dan semacamnya. Yang kedua adalah mengkhususkan huruf. Dan yang ketiga, sebenarnya fungsi yang ketiga ini sudah dihapus ya. Tapi saya akan sebutkan saja, yaitu menulis lema atau sublema dalam kampus. Lalu yang kelima adalah tanda elipsis. Tanda elipsis ini digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Lalu kita langsung saja ke penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini bisa digunakan dalam nama orang, nama hari, nama kota, nama geografi, dan lain-lain. Contohnya di sini kita bisa lihat adalah untuk nama negara, lembaga, dokumen. Di sini kita bisa lihat Republik Indonesia. R-nya besar, I-nya besar. Lalu ada Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan besar. Ikatan I-nya besar. Dokter D-nya besar. Indonesia I-nya besar. Lalu ada Badan Standarisasi Nasional. BSN, Badan B-nya besar. Standarisasi S-nya besar. Nasional N-nya besar. Lalu untuk judul, di sini kita bisa lihat bahwa cerita karangannya dimuat dalam majalah Anak dan Dunia. Cerita C-nya besar. Kita bisa lihat di sini adalah judulnya Anak dan Dunia. Berarti selain cerita C-nya yang besar, berarti kata anak itu A besarnya itu juga harus ada. Dan dunia itu juga D-nya harus besar. Sama halnya dengan contoh yang di bawahnya. Lalu ada penggunaan huruf miring. Nah, penggunaan huruf miring ini juga untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya di sini adalah saya membeli buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Nama bukunya sudah jelas, yaitu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Maka dari itu yang dicetak miring adalah ya nama bukunya itu tadi. Lalu bisa digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya yang bisa kita lihat di sini dalam hal ini tidak diperkenankan keluar dari ruangan. Karena tidaknya ditulis miring karena saya ingin menegaskan. Lalu ada menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing yang belum disesuaikan ejaannya. Contohnya di sini adalah nama ilmiah dari bunga matahari adalah Helianthus annus. Penggunaan huruf tebal. Huruf tebal ini bisa dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya di sini adalah arti kata et dalam mengungkapkan divide et impera adalah dan. Lalu juga kata logi pada kata psikologi juga menunjukkan suatu keilmuan, yaitu ya ilmu psikologi ya, yaitu ilmu yang berhubungan dengan perilaku kejiwaan manusia. Selain itu juga huruf tebal bisa dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Singkatan anakronim, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya di sini adalah Aha Nasution atau Abdul Haris Nasution. A-nya besar, titik, H-nya besar, titik, Nasution. Sama halnya juga dengan WR Supratman, WR, W titik, R titik, Supratman. Lalu juga singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya di sini adalah NKRI, yaitu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu juga ada UI, Universitas Indonesia. Nah, untuk akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya di sini adalah Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik. Lalu ada Bappenas, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu juga ada Kalteng, di provinsi ya, Kalteng, Kalimantan Tengah. Lalu penulisan angka lambang bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya di sini kita bisa lihat bahwa mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 hanya satu kata.
hanya satu kata ya, maka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 pakai huruf karena satu kata. Lain halnya dengan contoh yang di bawahnya, yaitu di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kita bisa lihat bahwa dari 72 anggota itu ada perinciannya lagi. Jadi tidak bisa pakai huruf. Ya, dan lagi pula memang 72 anggota itu kan sudah melebihi dari 2 kata, jadi juga tidak bisa pakai huruf ya. Lalu angka juga dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya di sini adalah Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1 garis miring 15. Bilangan pada awal kalimat juga ditulis dengan huruf. Contohnya di sini adalah 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 50-nya ada di awal kalimat. Jadi 50-nya itu pakai huruf ya. Lalu 3 pemenang, kita bisa lihat contoh di bawahnya ya. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. 3-nya ada di awal kalimat. Berarti 3 itu ditulis dengan huruf ya. Lalu nah kita main game sedikit nih. Penulisan tanda baca. Kira-kira menurut kalian semua mana yang benar? Kita mulai dari kata mereka memerlukan perabot rumah tangga dulu. Kira-kira mana yang benar? Mana yang benar? Ya, kalian benar. Yang pertama. Terus ada yang kedua ya. Yang kedua itu yang surah Al-Baqarah. Kalian bisa lihat ya, ada 2 kata, ya, tapi beda tanda baca. Kira-kira mana yang benar? Ya, yang satu atau yang dua? Yes, benar yang pertama. Lalu yang kalimat ini bukan milik saya, itu ada 2 kata. Itu yang mana yang benar kira-kira? 2 kalimat, maaf. Ada 2 kalimat. Kira-kira yang mana yang benar? Yang mana? Ya, benar yang atas lagi. Jadi kira-kira beginilah penulisan tanda baca yang benar menurut WB. Lalu di sini juga ada penulisan unsur serapan. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah unsur serapan dari bahasa Arab, kira-kira seperti ini. Ya. Ya, terima kasih sudah melihat video presentasi ini. Mudah-mudahan kalian suka. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau semacamnya, saya mohon untuk dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.